I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo guys, di sini kita bakal menjelaskan materi tentang landasan konstitusional dan landasan ideal pada masa Insinyur Soekarno. Apa sih landasan ideal dan konstitusional landasan? Landasan ideal dan konstitusional landasan bebas aktif (LBE) sebelum Orde Baru merujuk pada dasar-dasar pandangan politik dan konstitusional yang mendasari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu. Landasan ideal dan konstitusional landasan. LB adalah pendekatan politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno, sekitar tahun 1947 hingga awal tahun 1960-an. Landasan klien LB adalah semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan ketidakberpihakan pada blok kekuatan besar dalam Perang Dingin. Prinsip-prinsip dasar LBE mencakup ketidakkalinan Indonesia terhadap kekuatan asing dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Pada tingkat internasional, Indonesia mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional di berbagai negara dan berperan aktif dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konstitusionalnya, landasan LBS sebagian besar tidak terwujud secara eksplisit dalam konstitusi, tetapi lebih merupakan pandangan politik dan prinsip dasar yang membimbing kebijakan luar negeri Indonesia pada waktu itu. Masa ini ditandai dengan dinamika hubungan internasional yang khas, di mana Indonesia berusaha menjaga kemerdekaan dan menjalin hubungan dengan berbagai negara non-blok dan gerakan kemerdekaan nasional di seluruh dunia. Pada masa era Soekarno. Pada era Soekarno, terutama selama pemerintahan sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga pertengahan tahun 1960-an, terdapat beberapa landasan ideal dan konseptual yang membentuk dasar kebijakan dan pandangan politiknya. Beberapa landasan tersebut antara lain nasionalisme dan anti-imperialisme. Soekarno menekankan nasionalisme dan anti-imperialisme sebagai pilar utama dalam politiknya. Ini tercermin dalam semangat kemerdekaan dan penolakan terhadap dominasi kolonialisme dan imperialisme. Kepribadian nasional Indonesia Pancasila. Soekarno menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologis negara. Pancasila dianggap sebagai landasan moral politik dan sosial bagi bangsa Indonesia. Politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas aktif, kebijakan luar negeri Indonesia diterapkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ini berarti Indonesia tidak akan tergantung pada kekuatan besar manapun dan akan aktif dalam dunia internasional. Konfrontasi dengan Malaysia. Selama periode ini, Soekarno memimpin politik konfrontasi dengan Malaysia. Ini melibatkan pertentangan dengan Malaysia yang melibatkan sengketa wilayah dan perlawanan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Hubungan dengan negara-negara dunia ketiga. Soekarno menganjurkan hubungan erat dengan negara-negara dunia ketiga, terutama dalam konteks gerakan non-blok. Indonesia memainkan peran aktif dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Politik ekonomi nasionalis. Soekarno menerapkan kebijakan ekonomi nasionalis yang mengakui kepemilikan negara atas sumber daya alam dan industri strategis. Semua landasan ini membentuk kerangka kerja untuk pembentukan kebijakan di berbagai sektor selama pemerintahan Soekarno. Lima prinsip. Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar politik luar negeri Indonesia dengan 5 prinsip utama. 1. Kebangsaan Indonesia. Negara dibangun untuk kepentingan semua orang, bukan untuk golongan tertentu. 2. Peri kemanusiaan internasionalisme. Indonesia tidak boleh menyendiri,
tetapi harus menuju persatuan dunia dan persaudaraan antar bangsa. 3. Mufakat demokrasi. Dasar negara adalah mufakat, dengan kebijakan semua buat semua dan permusyawaratan perwakilan sebagai syarat mutlak. 4. Kesejahteraan sosial. Mengusung demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial, bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. 5. Ketuhanan yang berkebudaya. Menyusun negara Indonesia, merdeka dengan bertuhan, menghargai keberagaman agama, dan menciptakan kebudayaan yang luhur. Soekarno memilih 5 prinsip sebagai simbolisme, namun ia juga mengakui kemungkinan menyusunnya menjadi 3 prinsip sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan, atau bahkan 1 prinsip yaitu semua buat semua atau gotong royong. Dan ini adalah sumber materi yang terkait melalui website Only.